lingkupilah kami dengan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Teduhkanlah hati kami supaya kami boleh diisi oleh firman Tuhan yang akan menopang dan menolong menuntun kami di dalam menjalani hidup ini. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, biarlah kami boleh mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita akan membuka di dalam Mazmur 46. Kita akan membaca, tidak terlalu panjang, kita akan baca semua ayatnya dari Mazmur 46. Mazmur 46, Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu, apakah semua orang Kristen berdoa? Harusnya ya. Seharusnya semua orang Kristen berdoa. Tapi kan pada kenyataannya tidak begitu. Ada orang Kristen yang tidak berdoa. Ada orang yang melayani, pergi ke gereja, sibuk dengan pelayanan, tapi tidak berdoa. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Mengapa orang Kristen tahu harus berdoa, tapi orang Kristen tidak berdoa? Orang yang melayani, yang giat di dalam gereja, tahu harus berdoa, tapi tidak berdoa. Pada pagi hari ini mari kita memperhatikan ternyata ada hal-hal yang harus dimiliki, diperlukan supaya kita bisa berdoa menurut Mazmur 46. Hal-hal apa yang perlu diperlukan oleh orang-orang Kristen supaya kita bisa berdoa? Mari kita melihat di ayat yang ke-11 tadi dikatakan judul atau tema kita pada pagi hari ini, diam dan ketahuilah. Perintah yang pertama, apa yang harus kita punya supaya kita bisa berdoa? Menurut Mazmur 46, yang pertama adalah diamlah. Pasukan bangsa lain sudah mengepung Yerusalem. Itu yang tadi kita baca di dalam 46 Mazmur. Musuh mengancam kelanjutan hidup dari umat Tuhan. Ayat 3, ayat 4 kita membaca satu situasi yang gawat. Satu situasi yang mengerikan. Gunung-gunung goncang di dalam laut. Ribut berbuih airnya. Gunung-gunung goyang oleh geloranya. Satu metafor bisa berupa metafor atau sungguh-sungguh pemazmur menggambarkan keadaan
alam yang terjadi yang begitu mengerikan. Beberapa waktu yang lalu kita melihat video gempa di Taiwan. Ketika gempa terjadi, ketika gunung yang tinggi, ketika bangunan yang tinggi bergoyang dan hampir tumpah, jatuh, roboh, orang-orang yang berdiri di luar hanya mampu melihat dan berteriak, aduh roboh, aduh roboh. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada manusia yang bisa pergi dan kemudian menegakkan kembali gedung yang roboh itu. Ketika ini terjadi, tidak ada yang bisa dilakukan. Kita terlihat begitu kecil dan tidak berdaya di tengah-tengah tsunami, di tengah-tengah gempa dan keadaan alam yang tidak mampu kita kuasai. Bapak Ibu, manusia hanya bisa diam ketika menyaksikan kehancuran-kehancuran seperti ini. Ayat yang ke-7 mengatakan bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan dunia ribut, politik goncang dalam keadaan chaos. Israel berada di dalam satu keadaan yang terancam, mereka bisa musnah, mereka tidak mampu membela diri mereka, mereka terkepung oleh kekuatan musuh yang tidak mampu mereka hadapi karena musuh terlalu kuat bagi mereka. Tiba-tiba di ayat yang ke-11 Tuhan berbicara. Jadi dari ayat 1 sampai 10 pemazmur yang berbicara. Di ayat ke-11 tiba-tiba Tuhan berbicara. Di dalam keadaan yang kacau seperti itu, kira-kira Tuhan akan bilang apa, Bapak Ibu? Ketika kita menghadapi keadaan yang tidak mampu kita hadapi, yang begitu besar, yang begitu dahsyat, yang menimpa hidup kita, kira-kira Tuhan akan ngomong apa? 11, Tuhan mengatakan, diamlah. Diamlah. Dan ini bukan anjuran, kalau bisa diam ya, gitu, bukan. Ya, ini adalah perintah. Kata imperatif, kalimat imperatif, perintah diam. Bukan kalau bisa diam, bukan anjuran, bukan nasihat, tapi perintah. Tuhan mengatakan dalam keadaan stres, dalam keadaan yang gawat di dalam hidupmu, diam. Bapak Ibu, apa maksudnya diam? Diam ya diam, stop. Jangan melakukan apa-apa, berhenti. Stop menggunakan usahamu yang kecil. Diamlah, janganlah melakukan apa-apa untuk satu peperangan yang tidak mungkin kamu menangkan. Peperangan yang besar yang membutuhkan hanya intervensi Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memenangkan keadaan ini. Karena itu diamlah. Usahamu, apa yang akan engkau perjuangkan itu tidak akan memberi arti apa-apa untuk mengatasi keadaanmu. Karena itu diam. Bapak Ibu, banyak kali kita berjuang dengan kekuatan kita. Kita susah untuk disuruh tidak mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, kepunyaan kita untuk mengatasi berbagai macam hal yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi di sini Tuhan bilang diam. Tuhan yang akan berperang. Hanya Tuhan yang bisa memenangkan keadaan ini. Hanya Tuhan yang tak terkalahkan, itu yang digambarkan dengan begitu dahsyat itu di dalam Mazmur 46, yang mampu mengalahkan musuh, mampu menghadapi ancaman terhadap umatnya. Kita hanya perlu menurunkan senjata kita. Diamlah. Kita memang sukar diam, susah untuk diam. Tapi kadang Tuhan menaruh kita di dalam keadaan yang memang tidak lagi bisa melakukan apa-apa kecuali diam.
kecuali stop. Bapak Ibu, karena itu saat yang genting, saat tidak berdaya, saat tidak ada lagi yang bisa diharapkan, itu perlu buat kita. Supaya apa? Supaya kita diam. Beberapa hari yang lalu saya mendengar sebuah keluarga, mereka meminta anak yang kedua, mereka berusaha memprogram pergi ke dokter dan segala macam. Tapi kemudian bertahun-tahun tidak berhasil. Akhirnya suami istri ini mengatakan, akhirnya kami diam. Kami tidak lagi melakukan apa-apa, kami hanya berserah kepada Tuhan, ya terserah Tuhan deh Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih, ya puji Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan tidak memberi lagi anak yang kedua, ya sudah gak apa-apa juga. Dan menurut kesaksian dari suami istri ini, akhirnya istrinya hamil. Padahal mereka tidak lagi mencari dokter, mereka tidak lagi berusaha apa-apa, tapi Tuhan memberi kepada mereka. Di saat mereka tidak bisa apa-apa lagi, Tuhan menyatakan, saya masih bisa. Bapak Ibu, kadang kita terpaksa ada di dalam keadaan yang memang kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Mungkin sakit yang tidak lagi bisa diobatin. Kemarin ada seorang jemaat kita yang mamanya dibawa ke Samarinda karena sakit kanker. Lalu dia WA dan mengatakan, "Semu, ini penyakit mama ini sudah bolak-balik, kita sudah capek sekali." Kadang Tuhan taruh kita di dalam keadaan yang capek sekali. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, akhirnya mau gak mau kita diam. Apakah dengan diam maka habis harapan kita, selesai, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ada perintah yang kedua. Perintah yang kedua mengatakan, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Jadi bukan cuma disuruh diam, diamlah dan kemudian ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata di dalam diam itu tidak habis, tidak selesai, tidak beres. Di dalam diam itu justru kita menyaksikan Tuhan. Siapa itu Tuhan? Seperti apa itu Tuhan? Ternyata di dalam diam kita menyaksikan bahwa yang Tuhan itu adalah Tuhan, bukan saya. Saya ini bukan Tuhan. Hari Kamis yang lalu, pagi-pagi, Abel mengirim foto yang jelek banget. Pasti itu tanda ban rumah sakit itu loh, tertulis Joas Benabel Cendi. Terus tulisan di WA-nya, "Ma, Abel masuk rumah sakit." Yang tidak enak adalah Abel nggak bisa dihubungin, HP Abel mati. Nah loh, yang jadi mama mengerti apa artinya anaknya sakit dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tidak tahu mau hubungin siapa, saya tidak tahu mau bertanya pada siapa. Kami berdua hanya bisa duduk lalu kemudian mengatakan, kita berdoa. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, hanya bisa berdoa. Dan kami berdoa untuk Abel. Bapak Ibu, Allah seperti apa yang pemazmur gambarkan,
yang kepadanya kita datang berdoa itu Allah yang seperti apa? Di dalam ayat yang kedua, 6, 7, dan 8, mari kita melihat apa saja yang digambarkan oleh pemazmur kepada kita tentang Allah yang kita percaya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat yang ke-6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ayat yang ke-7, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Tuhan memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. 8, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu, memang situasi yang digambarkan, situasi yang dihadapi oleh pemazmur, yang dihadapi oleh Israel sangat gawat. Mungkin keadaan yang engkau hadapi sangat gawat. Keadaan keluargamu, keluarga usahamu, kesehatanmu, atau keadaan apa saja memang sangat gawat. Tapi bahkan di saat-saat seperti itu pun Tuhan adalah perlindungan. Tuhan adalah perlindungan, semua yang di luar tidak akan bisa menyentuh kita. Kita aman. Tapi kan pada kenyataannya kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi keadaan yang gawat, kita menghadapi berbagai stres di dalam pekerjaan, di dalam keluarga dan segala macam. Memang, tapi menurut Alkitab hanya yang Allah rancang untuk kita yang boleh terjadi. Dan terjadinya pun dalam kadar yang sudah Tuhan ukur. Di dalam bijaksananya Dia akan mengizinkan hanya yang mampu kita tanggung, kata Korintus. Bapak Ibu, Dia Allah yang begitu besar, Dia adalah penolong tadi. Coba lihat kata-katanya, perlindungan, kekuatan, penolong. Allah ada di dalam kita, Allah ada bersama dengan kita, maka kita akan ditolong menjelang pagi. Maksudnya tidak berlama-lama, tidak mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita Tuhan itu. Ya, Dia memperdengarkan suaranya, bumi pun hancur. Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam, Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang transenden, tapi pada saat yang sama Dia adalah Allah yang imanen. Dia beserta kita. Allah semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah yang seperti ini, yang kepadanya kita datang berdoa, Bapak Ibu. Karena itu mari kita memiliki pandangan yang besar tentang Allah. Pandangan yang benar tentang Allah. Dia bukan Allah yang kecil. Ada orang yang mengeluarkan quotes atau TikTok saya pernah dengar yang mengatakan kita harus berdoa dengan benar, dengan baik. Jangan sampai kamu salah berdoa, Tuhan salah menjawab kamu. Loh, kok Allahnya cuma segitu? Allah yang begitu kecil, ya, kalau kamu tidak berdoa dengan tepat, maka Dia akan salah memberi kepadamu. Allah macam apa? Yang perlu nasihatmu, yang perlu bijaksanamu, yang perlu petunjukmu. Kalau tidak, Dia akan salah. Yang Allah siapa? Karena itu Bapak Ibu, ada seorang pengkhotbah, ya, dia bernama Stephen Lawson. Dia mengatakan demikian, bagaimana ukuran kebesaran Tuhan dalam pikiranmu, seberapa besar Tuhan itu ada di dalam pikiranmu,
yang kamu kenal, maka itu akan mempengaruhi hidupmu. Semakin besar Tuhan dalam pengertian kita, ya semakin confident dong kita akan bersandar dan percaya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Ya kan Bapak Ibu? Kita tidak akan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang perlu dinasehati. Kita akan berdoa dan kita akan dengan senang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang sebesar yang digambarkan oleh pemazmur tadi. Karena itu Bapak Ibu, bagaimana supaya kita semakin mengenal Tuhan dengan semakin tepat? Supaya jangan punya view tentang Tuhan yang begitu kecil, yang tidak tepat, yang tidak sesuai seperti yang Alkitab gambarkan. Tidak ada cara lain Bapak Ibu, hanya belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, ketahui siapa Tuhan yang kamu percaya. Bahkan hanya Mazmur ini saja Bapak Ibu, Mazmur 46 saja yang kita baca, ya, kita bisa melihat bahwa ada karakter-karakter Tuhan yang tadi kita baca. Hanya dengan karakter itu saja akan memboost iman kita. Karena itu semakin kita mengenal atributnya, kita semakin membaca Allah seperti apa yang kita percaya ini, maka semakin kapasitas kita menaruh iman kita kepadanya. Karena itu tadi Pak Andi juga mengatakan kita harus berhati-hati dengan banyaknya ajaran. Ya, belakangan heboh seorang pastor namanya Brian, saya nggak ingat apa belakangnya, yang menyebut dirinya sebagai Kristen progresif. Mereka punya view tentang Tuhan yang sangat kecil. Mereka memakai istilah-istilah Kristen, tapi istilah itu diganti dengan definisi yang tidak sama dengan definisi Alkitab. Misalnya mereka menyebut Yesus, mereka berdoa kepada Yesus, tapi Yesus bukan Tuhan. Yesus hanyalah guru yang baik, orang yang luar biasa, yang moralnya sangat tinggi. Kita harus meneladani Yesus. Kristen tidak punya statement of faith yang seperti itu. Semua statement of faith-nya Kristen progresif itu bertentangan dengan statement of faith-nya kita. Karena itu anak-anak muda yang pintar, yang banyak mendengar, apalagi yang bisa bahasa Inggris, bisa menjelajah dunia, hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Kalau kamu sendiri tidak punya benteng, kalau kamu sendiri tidak punya saringan, kamu membuka dirimu selebar-lebarnya, apa saja boleh masuk, pendapat siapa saja boleh kamu terima. Hati-hati. Kalau mau banyak mendengar, kita sendiri harus ada benteng dong. Tidak boleh semua masuk, tidak boleh semua kita terima. Apa yang Alkitab katakan, hanya itu yang boleh kita terima. Kalau bertentangan dengan itu, maka kita harus menutup pintu. Jangan buka dirimu selebar-lebarnya. Karena itu Bapak Ibu, kita harus bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Tidak bisa sempurna sih, ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan para teolog, orang-orang hebat yang mempelajari Alkitab dengan begitu luar biasa, tidak akan selesai mempelajari Tuhan. Tidak akan sempurna, tidak akan ada habis-habisnya. Tapi kata Stephen Lawson, lebih baik punya iman kecil tapi Allah yang besar daripada iman yang besar tapi Allah yang kecil. Itu kan yang sering kita dengar di medsos, itu kebalikan ya. Kita harus punya iman yang besar, kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus punya iman yang luar biasa. Kebalikan dari apa yang Alkitab katakan. Bukan beriman ini dan itu yang penting,
tapi kepada siapa kamu beriman. Itu yang penting. Bahkan Tuhan Yesus aja bilang iman sekecil biji sesawi pun cukup untuk melihat apa yang akan Tuhan lakukan. Jadi Bapak Ibu, iman kita tidak akan lebih besar dari objek iman kita. Iman kita tidak akan lebih besar dari objek iman kita. Semakin besar objek iman kita, semakin benar pengenalan kita akan Tuhan, maka iman kita akan semakin bertumbuh sesuai kadar yang benar. Jadi bukan saya beriman saya akan sembuh, saya beriman saya akan sukses, saya beriman bahwa toko yang akan saya buka ini akan sukses luar biasa. Bukan, itu mah iman sesuai dengan apa yang kamu mau. Kita beriman bukan kepada apa yang kita inginkan, tapi kita beriman kepada Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang hikmatnya jauh lebih besar dari hikmatmu. Tuhan yang jauh lebih baik bahkan dari papa-papa di dunia. Tuhan yang kuasanya mencakup seluruh alam semesta. Jadi Bapak Ibu, bukan kamu percaya akan terjadi apa yang kamu imani, tapi kamu percaya kepada Allah yang seperti apa. Itu yang benar, itu yang harus kita miliki. Karena itu milikilah pemahaman yang sesuai dengan Alkitab tentang Tuhan. Itu sebabnya untuk berdoa kita membutuhkan pengenalan akan Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan berdoa. Tim Keller di dalam bukunya mengatakan demikian, doa Anda harus secara kokoh terhubung dan berakar dalam pembacaan Anda akan firman Tuhan. Jadi doa kita itu akan kokoh kalau kita membaca firman Tuhan. Perkawinan antara Alkitab dan doa menjangkarkan hidup Anda pada Allah yang sejati. Kalau tidak, kita mungkin berdoa kepada Allah yang nggak tahu siapa Allah yang seperti apa yang kepadanya kita berdoa. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, kalau kita tidak kenal Tuhan, kepada siapa kamu berdoa? Allah yang seperti apa yang kepadanya kamu datang berdoa? Apakah sama seperti yang digambarkan oleh firman Tuhan atau Allah ciptaanmu sendiri? Yang kedua, Bapak Ibu ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Artinya pengetahuan ini, mengetahui tentang Allah ini bukan hanya pengetahuan di otak, tapi juga pengetahuan yang kita alami di dalam hidup kita. Mengerti dan memahami dengan sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan adalah perlindungan, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha kuasa, tidak cukup. Karena itu Tuhan mengizinkan keadaan-keadaan tidak baik terjadi di dalam hidup kita Bapak Ibu. Kalau tidak, mana bisa pengetahuan tentang Tuhan itu di-challenge. Ketika kita tidak menghadapi apa-apa, keadaan baik-baik saja, kalau kita diajak untuk mengatakan Tuhan itu baik, kita setuju Tuhan itu baik. Benar, dengan segenap hati saya percaya Tuhan baik. Tapi ketika kita didiagnosa penyakit yang mematikan, masihkah kita mengatakan Tuhan baik? Masihkah kita percaya bahwa sungguh Tuhan itu baik?
Karena itu Tuhan mengizinkan keadaan-keadaan yang tidak baik supaya pengetahuan kita jangan cuma di otak. Supaya pengetahuan tentang Tuhan itu di-challenge. Supaya kita mengalami benar Tuhan itu adalah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Saya sudah membuktikannya, saya sudah mengalaminya. Itu ketahuilah Tuhan. Tentu saja sebagai mama mana saja akan galau mendengar anaknya masuk rumah sakit, tidak ada yang bisa dihubungin. Tidak tahu apa yang terjadi. Hanya informasi yang sangat sedikit. Dia makan di dining hall, tiba-tiba dia pingsan. Nah kan serem dengar begitu. Saya tidak bisa menghubungin dia, tidak bisa menghubungin temannya. Galau dong, galau. Setelah berdoa masih galau enggak? Ya enggak galau lah sedikit gitu ya. Tapi nanti galau lagi. Berpikir, aduh jangan-jangan sakit berat. Kok bisa tiba-tiba pingsan? Aduh masuk rumah sakit dengan insurance yang sangat kecil. Kalau ternyata membutuhkan biaya yang besar, gimana? Galau Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, saya sedang mempersiapkan khotbah ini. Saya membaca Mazmur 46. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau sungguh tempat perlindungan, mau berlindung sama siapa lagi? Dan kekuatan, Tuhan kasih kekuatan, kalau enggak aku bisa gila nih gitu ya. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Kita sudah menyaksikan Tuhan menolong kita dalam banyak hal. Kali ini pun Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah Abel. Lindungilah Abel. Saya mengatakan kepada diri saya sendiri, Tuhan punya rencana buat Abel. Tuhan melakukan apa yang dibutuhkan oleh Abel. Tuhan memberi hanya pada kadar yang Tuhan anggap itu tepat buat Abel. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita galau, ketika kita tidak bisa apa-apa lagi, pakailah kata-kata yang dipakai oleh pemazmur. Bacalah Mazmur, berhenti, responi ayat itu seperti tadi. Tuhan Engkau tempat perlindungan. Ya benar Tuhan Engkau tempat perlindungan. Perlindungan buat Abel. Tuhan Engkau ada di sana. Aku tidak bisa ke sana, tapi Engkau ada di sana Tuhan. Engkau melindungi dia. Itu. Kita berdialog, kita berespon dengan firman Tuhan yang kita baca. Dan kita memakai kata-kata dari pemazmur untuk mengembalikan doa itu kepada Tuhan. Mendoakan apa yang didoakan oleh pemazmur menjadi doanya kita. Karena itu Bapak Ibu menghafal kata-kata seperti, ya Tuhan Engkaulah gembalaku, Tuhan Engkaulah kota perlindunganku, Tuhan Engkau kota bentengku, Tuhan Engkau penolong, Tuhan Engkau Allah semesta, Allah Yakub. Itu adalah kata-kata yang sangat punya kuasa. Ketika kita memahami apa yang kita katakan, maka masalah yang kita hadapi menjadi reda, menjadi kecil dibandingkan dengan Tuhan yang bijaksananya begitu besar. Karena itu Bapak Ibu, seorang pengkhotbah mengatakan semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan, maka semakin berbuah lebat doa kita. Dengan demikian kekuatan doa kita itu tidak bergantung pada upaya
atau perjuangan kita, atau ada teknik-teknik tertentu supaya doanya didengar, enggak ada itu. Melainkan pada pengenalan kita akan Tuhan. Mengapa kita tidak berdoa? Mungkin kita hanya tahu tentang Tuhan, tapi kita tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan. Mungkin karena kita tidak mengenal Dia seperti yang Alkitab katakan. Kita tidak mengenal Tuhan seperti Dia yang sebenarnya. Karena itu Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh meneguhkan hatimu supaya engkau semakin mengenal Tuhan. Apapun yang engkau hadapi, firman Tuhan hari ini mengatakan, diamlah, ketahuilah bahwa Tuhan, Dia adalah Allah. Mari kita berdoa. Engkau tahu Tuhan, apa yang kami hadapi saat ini. Dan Engkau adalah Tuhan yang maha baik, maha kuasa. Engkau mengizinkan hal-hal tertentu, bahkan hal-hal yang kelihatannya tidak baik terjadi di dalam hidup anak-anak-Mu, supaya pengertian dan pengenalan kami akan Tuhan di-challenge. Benarkah kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bijaksana? Sungguhkah kami mengenal Engkau? Sungguh-sungguh percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang baik? Tuhan, berbicaralah terus di dalam hati setiap kami, supaya firman-Mu menguasai kami, sehingga pikiran-Mu yang kami pakai untuk berpikir, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.